Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Harinya jabatan dia dokter, istrinya dosen, uangnya banyak. Tapi kalau anaknya ABK, dia akhirnya ninggalin itu. Aku jadi terharu. Dia akhirnya ninggalin pekerjaannya demi anak. Dibikin sekolah tuh waktu itu ada di Padang sekolah. ABK. Sekarang Itu banyak tuh anak-anak itu. Kalau autis gitu kan, udah jelasnya memang banyak yang ABK juga. Terus yang sedihnya itu kadang-kadang nih, tadi itu orang tuanya aware. Yes. Ingin merubah dirinya, Membantu anak. membantu banyak orang gitu. Keren banget sih. Di sini, di luar aja. Kita lagi Di makan. mana? Ini aku tadi di Palembang, tapi udah panas banget. Ini sih nggak ada playground ya? Di atas. Coba kamu telepon dan Moci tanya. Ada playground nggak atau apa di ruangan deh? Ya. Lagi nyantai gitu, lagi Kak Firni interaksi sama anak-anak. Kebaran hati memilih staycation sama anak-anak, olahraga juga. Boleh diceritain Kak? Ya, libur syuting sinetron Tebaran Hati yang hanya 1 hari ya, karena kemarin kru berusaha ingin dapat 2 hari di weekend Sabtu Minggu dan akhirnya kesampaian. Staycation sama anak-anak diisi dengan olahraga dan waktu kebersamaan sama anak. Karena apa? Olahraga itu bagian dari daily activity saya. 1, menjaga kesehatan tubuh, 2, menjaga kesehatan mental. Karena pada saat keluar keringat setelah berolahraga itu seperti mengeluarkan racun toksik dari dalam tubuh. Dianalogikan bahwa mengeluarkan polusi juga. Polusi apa? Polusi udara, polusi suara, polusi pikiran negatif, semua yang ada dalam diri kita. Jadi aku tuh kalau menganalogikan olahraga selain dapat benefit badan sehat, bonus langsing, atau misalnya otot-otot jadi lebih kencang, juga membuang toksik negatif yang kita sering temui setiap hari. Kalau quality time sama anak, itu buat aku sifatnya fardu ain, itu wajib. Segimanapun kita punya apapun profesi kita di luar sana, begitu pulang ke rumah kita adalah ibu. Kembali ke kodrat naluri sebagai perempuan. Jadi buat saya ya resiko kamu memilih mau bekerja, kamu harus mampu untuk juggling. Ada capek, yes pasti. Ada lelah, yes pasti. Tapi selagi di otak kita selalu punya mindset, setiap yang kita lakukan itu nilainya ibadah, lelah, capek tadi akan berkurang dan akhirnya hilang. Jadi priceless buat aku kebersamaan sama anak yang gak bisa ditukar dengan nominal berapapun, yang nggak bisa dibeli di counter manapun, itu menjadi booster buat saya untuk melakukan aktivitas baru lagi di keesokan paginya. Gitu. Tapi syuting stripping setiap hari? Yes, syuting setiap hari. Dengan setelah hampir 4 tahun lebih saya memang sempat tidak memilih untuk tidak mengambil stripping dulu karena saya fokus dengan kuliah saya kemarin, lanjut S2 Komunikasi Ilmu Politik, terus saya juga sibuk dengan kampanye saya, belusukan ke dapil, ke kabupaten, kemana-mana di Banten. Memang saya memilah dan memilih. Kedua, saya juga memilah dan memilih mengambil cerita. Gitu buat saya, kenapa? Karena sepertinya setelah bertambah usia apalagi punya anak, kita punya tanggung jawab moral ya menyampaikan pesan dalam cerita yang kita sampaikan, semoga ada nilai positif yang bisa dipetik sama penonton gitu kan. Jadi memang setelah cukup lama ngambil syuting lagi asli loh, itu adjust buat saya, bisa berbagi waktu sama anak, bisa tetap on sama anak-anak, bisa enggak terbengkalai antara tugas kuliah dan syuting, belum lagi ditambah tugas bikin PR anak atau enggak tugas memasak anak, ditambah olahraga. Tapi buat saya setiap langkah nawaitunya ibadah, setiap apa yang saya lakukan tidak mencari validasi dari orang,
tapi ada Allah yang melihat. Itu bikin setiap langkah saya ringan. Kak tadi sempat vakum, sempat pernah kecelakaan serius Ya. juga dulu. Boleh ceritakan? Ya, waktu itu saya takut ke gym karena ruangan tertutup dan AC. Jadi saya nggak mungkin nge-gym pakai masker, ya kan, lagi pandemik. Tapi saya juga butuh sehat, karena sehat itu bagian dari kesehatan mental saya juga. Jadi saya nggak ngambil syuting, yang mana itu ada konflik batin. Saya syuting dari tahun 96, dari umur saya 16 tahun. Sampai sekarang umur saya baru 17 tahun. Jadi antara kayak dalam hati tuh kayak ada yang ini ngomong ini ngomong ini. Kenapa nggak diambil? Kenapa diambil? Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa gitu? Akhirnya saya bilang saya psikolog tapi kok saya konflik batin. Saya harus sehat. Walaupun di rumah akhirnya saya walaupun nggak ngambil tuh waktu itu sinetron Ikatan Cinta yang viral itu atau mengambil judul-judul lainnya RCTI yang selalu bikin sinetron bagus-bagus dan luar biasa itu. Sebagai pekerja seni ya saya kangen kamera, kangen lighting, kangen bercandaan kru, kangen di lokasi, kangen nasi box, kangen dengan suasana vibes itu. Tapi saya punya anak dan saya concern bahwa kesehatan itu mahal luar biasa. Dan waktu itu kan COVID itu sesuatu hal yang luar biasa ya, yang kita belum tahu obatnya, kita nggak tahu indikasinya, efek sampingnya, masih bingung gitu apa ini. Akhirnya saya memilih untuk benar-benar di rumah, benar-benar steril. Semua barang yang masuk ke rumah saya itu dicuci pakai air sabun yang mengalir, luar biasa. Kemana-mana pakai face shield, bukan masker lagi. Semua, parents dan anak semua, karena dedinya agak sedikit OCD ya, jadi memang benar-benar prokes kesehatannya tuh ketat lah, nggak terima tamu, nggak masuk ke dalam rumah, bener-bener aja pokoknya nggak ada mbak, nggak ada driver, nggak ada yang nginep, nggak ada yang pulang pergi. Akhirnya saya nggak ambil syuting dulu, terus saya pengen olahraga, sepedahan. Sepeda pun saya nggak ikut peloton, nggak ikut komunitas, sepeda sendiri dengan maskernya sampai beli yang pakai tabung tau nggak sih, pakai selang, bener yang sampai kalau dipikir-pikir sampai sebegitunya ya gitu kan. Terus pakai kacamata, takut kena droplet. Sampai kalau mau minum, saya berhenti di pinggir. Takut buka masker karena takut yang sepedahan keluar droplet karena suka sambil ngomong. Sampai sebegitunya. Akhirnya saya lagi menepi, ada truk asapnya kayak bocor knalpotnya, saya sesak. Saya pikir saya mau jalan aja deh gitu ya. Pergi, begitu saya maju ternyata truk itu ikut maju juga, dan sebelum truk itu maju saya lewat, supirnya lagi ngibasin terpal brak gitu, ternyata galonnya yang berisi air itu tidak diikat. Jadi jatuhlah galon dengan isi airnya itu ke jalan raya. Kalau galon kosong mungkin ya bisa kelindes sepeda, mungkin itu juga ya, karena sepeda road bike kan ringan ya. Nah ini galon isi air, udah jelas nggak mungkin. Akhirnya sepeda saya kepental, ngejungkel gitu ke depan, sayanya kepental dan jatuh kebanting di tengah jalan. Sampai saya baru sadar, siuman itu saya udah ada di IGD RSPI Bintaro, dengan muka saya udah full perban dan mata saya hitam semua. Jadi di sini saya geser, ini memang agak ya, satu pen ke bawah, satu ke atas, tapi saya diemin biar rata lagi. Terus ini saya mallet finger, jadi agak tuh benjol yang ini. Terus di sini saya retak, jadi kalau gitu suka ada bunyi tek. Terus di kepala katanya ada pendarahan sedikit. Alhamdulillah setiap saya mau stripping, ibu saya suruh MRI, periksa, alhamdulillah sudah pulih, udah clear ya gitu ya. Terus jadi berangsur-angsur tanpa operasi. Jadi terpental saya dari sepeda dan saya nggak sadarkan diri. Setelah sadar saya ada di IGD RSPI 1 jam, ternyata kakak saya udah ngajak ngobrol tuh saya nggak merespon. I don't know ya, saya akhirnya dari situ juga mendapatkan insight apakah itu merupakan, atau ya ada yang bilang apa itu yang namanya mati suri gitu ya teman-teman saya, atau apa ya nggak tahu ya. Tapi buat saya alhamdulillah bisa beraktivitas normal,
saya bisa pulih tanpa operasi karena saya orang yang takut sama operasi. Tadinya saya juga kalau nggak berani saya sinus saya pengen sekalian operasi pancungin hidung gitu ya atau operasi apa gitu, tapi saya tuh takut gitu. Masuk ruangan operasi aja saya udah hanya sesar saya operasi karena nggak ada pilihan Kan untuk. dibius. Walaupun saya bisa lari dari tempat tidur di ruang operasi itu, jadi nggak tahu ya sejauh ini banyak treatment estetika yang operasi pun saya tergiur, tapi saya belum punya keberanian. Kita lihat nanti bertambah usia apakah keberanian itu ada. Termasuk operasi kemarin kecelakaan itu, saya memilih untuk suplemen yang insya Allah aman, herbal gitu ya, adalah namanya Purclear gitu, plasenta bayi rusa apa gitu ya. Saya suplemen itu saya minum setiap hari. Terus kalau muka dapat suggest dari dokter Tompi untuk dioles manuka honey, madu setiap pagi. Jadi muka saya kayak roti dioles dan kadang-kadang menetes sedikit ya manis rasanya gitu. Tapi ternyata benar nggak ada bekas luka. Jadi itu salah satu alternatif pilihan kalau punya luka dioles sama manuka honey. Terus beraktivitas normal, tangan saya ini suka agak sakit, suka agak stretching saya giniin gitu. Kadang kalau agak sakit karena di sini saya nggak mau pakai pen. Saya takut sama operasi, jadi saya memilih pemulihan recovery yang saya berdoa sama Allah pastinya. Saya hakul yakin semua baik-baik aja. Dari mindset Yes. mindsetnya Ya, sehat-sehat. mindset ya betul. Mindset saya sehat-sehat, positif-positif karena qadarullah apapun yang terjadi, apapun itu bentuk kecelakaan kemarin atau apa, saya aku yakin di balik semua itu ada hikmah baik. Entah mungkin saat itu Allah sedang mau meninggikan derajat saya atau ada pesan yang disampaikan, dan ternyata saya memang ikut salah satu kelas yang saya sampaikan ke teman-teman saya, ada kelas kajian pada saat lagi recovery dan pandemi itu membuat akhirnya mindset saya sekarang berubah. Kalau ibarat kata syuting tuh ada angle ya, ada point of view gitu tentang hidup, tentang meaning of life itu jadi lebih luas, jadi lebih bermakna, dan akhirnya saya menjalani hari-hari saya tuh sekarang dengan luar biasa. That's why saya sampai mau bikin seminar dan sekolah untuk moms terutama untuk berbagi inspiring, berbagi insight yang saya dapat. Ternyata makna hidup ini luar biasa gitu. Kamu akan bahagia, kamu akan happy. Kalau dinamika masalah segala macam ya itu namanya hidup. Kecuali orang yang sudah Nggak ada. nah itu pasti gak ada masalah. Tapi kalau masalah it's okay, it's life. Tapi bagaimana akhirnya kamu bisa melihat warna lain dan nilai positif selalu dari setiap yang terjadi, itu yang akan bikin kamu punya nilai dan lebih kuat. Oke. Kak, full total sembuh itu kapan Kak? Yang akhirnya balik lagi ke normal. Akhirnya saya sepedahan lagi. Sepedahan. Setelah mental saya kena galon, truk itu, supir truknya 2 hari di Pondok Aren, dan saya bebaskan karena dia juga mengaku lalai karena ngantuk. Itu pembelajaran ya buat setiap orang ya. Sesimpel itu, lalai karena ngantuk tapi berbahaya untuk orang lain. Jadi tapi nilai yang saya berikan di situ adalah memaafkan karena apa yang mau saya kejar di tengah pandemi saya harus kasih tuntutan gitu, gugatan, wah jadi drama lagi kan ya, bisa continuity. Jadi buat saya let go, belajar ikhlas, memulai proses dengan saya membuka perban muka saya, alhamdulillah nggak ada bekas scratch, mata saya kembali putih normal, hitam putih asalnya hitam semua, jari-jari tangan saya bisa saya gerakin, biasanya saya bisa plank kuat berapa menit kalau nge-gym, saya nggak boleh nahan berat badan tubuh saya nggak boleh juga main alat terlalu berat. Akhirnya proses itu saya lalui pelan-pelan. Kalaupun ada yang di kanan kiri saya lebih kuat, nggak ada terpancing emosi pengen jadi sok jagoan, tidak, karena yang lebih tahu kita. Justru saya kasih sekarang itu sering ngajak ngobrol sama anggota tubuh, sama lutut saya, sama jari tangan saya. Terima kasih sudah menopang tubuh saya, beraktivitas hari-hari saya.
itu tuh mulai apa ya, mungkin orang kalau ngeliatnya kayak orang gila ya. Ngapain sih ngomong sendiri gitu ya, atau ngobrol sama lutut gitu atau sama tangan gitu ya. Tapi buat saya itu bukan afirmasi ya, tapi lebih ke grateful, bersyukur, berterima kasih. Itu banyak hal, kayak pagi-pagi tarik nafas gitu tuh ya, saya sekarang udah mulai loh gitu. Itu hal-hal itu memang secara psikolog ada, di yoga kita belajar gitu ya, baca buku juga pasti banyak teman-teman, tapi coba aplikasikan. Kita setiap pagi menghirup udara segar, kita masih dikasih buka mata, bisa melihat, bisa meluk anak-anak gitu ya. Akhirnya setiap yang kita lalui itu kita syukuri terus. Itu udara, saya bersyukur ya Allah. Kalian bayar nggak udara? Enggak kan? Syukuri. Tangan kaki dikasih sehat, syukuri. Bisa meluk anak-anak, syukuri. Bisa makan makanan yang kamu mau, syukuri. Akhirnya hari-hari terus penuh dengan rasa syukur, akhirnya bahagia terus tanpa complaining, tanpa comparing, dan akhirnya enjoy your life gitu. Nah, nilai-nilai itu tuh banyak yang saya petik dari kejadian tadi, kecelakaan, dari kejadian kecelakaan, terus saya nggak ambil syuting, terus saya mulai memilih, terus akhirnya banyak proses lah gitu ya. Ya kita harus menjadi orang yang lebih cerdas, lebih punya nilai, lebih berilmu, supaya kita berproses karena kita pengen apa? Pengen selamat di akhir gitu. Jadi perjalanan ini buat saya, mau itu profesi orang syuting artis, mau itu profesi orang di bank gitu, atau politisi, siapapun, tujuannya sama kok. Gitu. Kak, kalau nanti berkarir dari tahun 96, terus sempat vakum, balik lagi ke entertain. Kalau seandainya nanti ada panggilan politik lagi, lebih milih mana nih, entertain apa politik nih? Apa serunya di politik, apa serunya di entertain apa? Sebenarnya kalau ditanya sama, semua profesi itu sama. Dua-duanya bersih enggak? Dua-duanya itu pasti ada nilai positifnya. Nah, kalau ditanya seru enggak? Kangen nggak? Yes, syuting buat saya dari umur 16 tahun, dari mulai saya main satu episode sampai ratusan episode, dari mulai banyak hal ya gitu ya. Pembelajaran saya di lokasi, di lapangan itu yang membuat saya, proses itu nggak bisa kita beli sama uang, tapi dengan waktu, ya kan? Dan akhirnya saya dapat pembelajaran luar biasa. Dan akhirnya sudah bukan menikmati lagi, sudah kayak kalau kata sutradara saya, kalau Mbak Firni sakit nih bawain kamera sembuh kayaknya. Jadi kalau saya lagi sakit saya kayak gini, apa liputan aja di kamar gitu ya, kayaknya langsung on gitu. Nalurinya tuh kayaknya langsung semangat. Nah kalau di politik kemarin itu merupakan pelajaran baru buat saya, tapi akhirnya saya ambil lagi kuliah Fakultas Komunikasi Ilmu Politik. Jadi lebih ingin serius lagi. Kenapa? Karena buat saya selama ini politik didominasi oleh laki-laki. Dan akhirnya suara yang lebih dominan pasti perwakilan dari sosok laki-laki. Nah sekarang udah ada kesetaraan gitu, perempuan dan wanita atau apa. Saya berharap banyak perempuan-perempuan yang bisa menyuarakan, mewakili suara perempuan. Dari pengambilan keputusan yang akhirnya di ACC yang kita bisa realisasikan, ada warna mewakili suara emak-emak gitu ya. Nah saya juga berharap perempuan-perempuan yang hadir di sana adalah yang memang punya kemampuan mumpuni di bidangnya. Jadi bukan hanya, apalagi dengan image artis itu modal secara penampilan gitu ya, tapi punya peluru ilmu. Jadi bukan hanya secara physically, tapi juga punya peluru ilmu, punya data akurat yang memang bisa untuk dibawa di sana gitu ya kan. Jadi buat saya kenapa mau? Karena tawaran itu datang berturut-turut dan akhirnya saya belajar Iqra, baca petunjuk Allah. Kalau semua orang antipati dengan politik dan dianggap itu adalah hitam,
Siapa yang mau bawa warna pink? Siapa yang mau bawa warna ya kan magenta atau warna apa gitu ya? Kalau orang mikirnya kalau nggak hitam, putih atau abu, atau hitam abu, nggak ada putih, gitu kan? Akhirnya hanya mereka lagi yang ada di dunia politik. Tapi kalau muncul warna-warna baru ditambah dengan perwakilan suara-suara perempuan, semoga lebih variatif ya, menyuarakan suara perempuan, terus juga lebih berwarna gitu ya, dan hasilnya juga bisa nyampe ke masyarakat. Kenapa akhirnya mau ke politik? Terus nanti kalau ada panggilan lagi, setiap langkah yang saya lakukan, saya lagi belajar bahwa kita bukan jadi sutradaranya. Kita bukan penulis skenarionya. Tapi kita adalah pemainnya. Di dunia ini kayak kita pemain di tebaran hati. Kita pemainnya. Yang menulis adalah penulis skenario. Yang jadi sutradara adalah sutradaranya. Begitupun kita dalam hidup. Yang menulis dan menentukan hanya Allah. Jadi saya jalani hari demi hari, kedepannya semua saya serahkan pada Allah. Jadi enggak, kalau dulu saya belum belajar, saya yang jadi sutradara, saya yang jadi penulis skenario. Maunya saya A, maunya saya B, maunya saya C. Itu yang seringkali terjadi sama manusia kebanyakan. Maunya dia. Padahal bisa jadi maunya dia belum tentu baik menurut Allah. Jadi saya serahkan semuanya karena kalau Allah lebih tahu yang baik buat kita, sementara kita tidak. Nah, ngomongin sedikit tentang keluarga. Sempat vakum beberapa tahun di entertain karena lebih memilih anak, sama keluarga. Anak dan keluarga. Apa arti keluarga buat Kak Firda? Buat saya tadi, saya sampai dibilang mami lebay sama anak. Mungkin di lokasi juga kru, sutradara udah agak paham ya dengan anak saya mau ini dulu gitu. Tapi saya tidak mau mengganggu jalannya produksi. Tapi saya akan juggling sebisa mungkin bagaimana ngeflow bareng. Dan pasti ada solusinya. Dan pasti Allah mudahkan juga kalau untuk anak. Karena buat saya anak itu adalah banyak orang pengen punya anak tapi belum. Ada yang belum bisa, ada yang belum dapat, ada yang nggak bisa. Jadi begitu kita dikasih Allah amanah, kepercayaan bahwa kita diberikan berkah. Alhamdulillah anak-anak yang soleh gitu ya. Tugas kita adalah merawat, menjaga, membimbing. Nah akhirnya kalau saya selalu melihat ke nilai syukur itu, anak ini adalah bentuk amanah dari Allah buat saya. Saya berusaha mensyukuri nikmat Allah dengan caranya Allah. Jadi saya kalau dibilang lebay, saya belajar memporsikan. Kalau anak-anak ini sudah kuliah, kalau anak-anak ini sudah menikah, itu jatuhnya lebay. Tapi kalau anak-anak ini masih bimbingan orang tua, itu jatuhnya kewajiban orang tua. Dan seringkali orang tua juga rancu, termasuk saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Mana batasan orang tua, tanggung jawab, mana lebay. Gitu. Jadi kalau masih usianya memang kayak ada yang masih SD gitu ya, buat saya itu masih bimbingan orang tua. Setiap hari kita tanyain di sekolahnya, zaman sekarang tuh banyak anak-anak yang mengalami bullying verbal, bullying fisik di sekolah atau apa, orang tuanya bisa jadi nggak tahu. Nah kita yang harus aktif tanya. Saya setiap hari pulang syuting atau apa nanya, tadi di sekolah gimana? Ada teman yang ngeselin nggak? Ada yang bikin gak nyaman nggak? Dari kita tanya awalnya dia nggak cerita atau takut cerita, lama-lama jadi cerita. Terus saya selalu membuka, tidak ada batasan saya orang tua paling benar atau kalian paling salah. Cerita tuh tanpa batasan silahkan, jadi sahabat. Nah itulah nilai berkah anak buat saya. Karena apa tadi banyak yang bisa belum tentu dikasih amanah, mampu bisa punya anak. Kedua nggak bisa kita ulang. Mereka kecil, nanti mereka besar. Kamu balik kecil lagi ya nak, rewind ya. Karena waktu itu aku lupa, aku lalai, aku nggak membimbingmu. Kecil lagi yuk, nggak bisa di rewind. Nggak bisa juga dibeli di counter manapun. Beli dong
paket anak sehat. Tinggal di shake, jadi dia anak sehat. Atau di shake, jadi dia anak soleh, nggak ada. Jadi kalau mau punya anak sehat, punya anak soleh, siapa yang tugas mengupayakan? Kita. Gak bisa kita nunjuk orang, nyalahin orang. Jadi kitanya, bagaimana kita mengupayakan itu yang akan kita petik. Jadi ya buat saya, apapun akan serahkan tadi, belajar serahkan sama Allah. Jadi akhirnya ada jalannya, dimudahkan. Akhirnya saya kemarin mungkin sempat vakum dulu, it's okay, sekarang juga bisa syuting lagi. Gitu kan, tapi anak-anak saya sudah paham konsep. Atau saya pulang udah wudhu sendiri, udah sholat sendiri, saya meleleh dong. Berarti apa? Oh kemarin saya nggak ngambil syuting berapa tahun, apa yang saya upayakan ada hasil, nggak menguap begitu saja, gitu, nggak percuma. Nah nilai-nilai itu minimal udah mereka pegang, udah terbentuk. Jadi pada saat kita beraktivitas di luar mereka udah paham. Sholat itu bukan harus dilihat mami. Karena konsepnya yang lihat, sholat itu bukan nunggu mami teriakin, karena mereka yang butuh. Apa yang kamu lakukan gak akan ditransfer buat mami, karena semua buat dirinya masing-masing. Sholatnya mami ya buat mami, sholatnya kakak ya buat kakak, sholatnya adik buat adik. Ada anak soleh menyelamatkan orang tuanya. Ya tetap aja orang tuanya juga harus sholat. Jangan orang tuanya nggak sholat, ayo anak kamu harus soleh gitu kan ya. Nggak gitu. Jadi saya ngajarin konsep sama mereka supaya akhirnya mereka logikanya jalan bahwa oh sholat itu kebutuhan saya. Oh bukan harus nunggu mami lihat gitu. Punya 2 jagoan keren. Amin. Sudah kelihatan belum bakatnya Kak? Ya. Mungkin ada yang ke bakat saya. Ya yang kecil kayaknya udah pengen ikut audisi, pengen ikut acting dia sama singing. Kalau yang gede lebih ke soccer, olahraga bola, setiap hari main bola dan sepatu bolanya sudah ukuran 46. Usianya 13 tahun. Jadi itu cari sepatu soccer agak susah ya. Walaupun keluar juga susah ya, tapi karena dia hobinya bola jadi saya upayakan cari sepatu soccer yang bisa sampai pas size-nya gitu. Karena setiap anak punya gift masing-masing, bakat masing-masing, dan saya nggak maksain bahwa kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur, atau kamu harus masuk fakultas A, universitas apa. Buat saya, tugas saya dampingi, bimbing, biarkan mereka tumbuh kembang. Kita ingetin gitu, apapun yang pasti minta sama Allah selalu berada di jalan yang baik, nilai kebaikan, berkah gitu tugasnya. Jadi saya nggak tuh kayak anak saya kasih les Senin sampai Minggu gitu. Ada tuh teman-teman saya yang anaknya tuh sampai mukanya lelah gitu ya, les Senin ini, les Selasa ini, les Rabu ini gitu. Buat saya yang mereka mau, mereka mampu dan mereka happy. Bukan yang saya mau, yang anak mau. Karena kadang-kadang ada yang ibunya mau, jadi anaknya, ibunya pengen jadi penyanyi, anaknya jadi penyanyi. Belum tentu anaknya happy jadi penyanyi gitu loh. Ya jadi kita harus belajar mendengarkan suara mereka, termasuk kita mendengarkan suara hati kita juga, gitu. Tapi papinya juga ikut support tapi memang lebih concern dua-duanya sama akademisi. Dan akhirnya kayak waktu itu saya pas mau merit juga kita fokus sama saya beresin kuliah, dia beresin kuliah. Dia waktu itu udah beres S1 ITB terus ngambil lagi di luar, master, saya juga ngambil psikolog, saya transfer ke Jakarta kan. Nah jadi memang saya memang dari dulu makanya ya saya tuh suka sama orang, suka menjalankan laki-laki, perempuan juga yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas itu buat saya gitu. Kalau yang cakep sama cantik biasa aja. Tapi kalau pinter sama cerdas itu ya, mau itu laki, itu perempuan, kalau dari mukanya biasa itu nanti jadinya charmingnya kelihatan jadi luar biasa. Tapi kalau cantik atau cakep tapi ngik gitu ya, itu suka jadi rooming, saya nggak nyambung. Kak, terakhir. Iya. Pernah nggak sih quality time berdua sama suami tapi tanpa anak-anak? Nah ya itu kan dia. Butuh
refresh buat diri kita juga, pengen berdua tuh tenang mungkin ya anak-anak. Itu dia, saya sudah sampai level pada belajar tadi, memahami sepatu orang. Oke. Ya kan? Sepatu orang yang setiap orang itu berbeda. Beda, bisa jadi beda ukuran, size-nya beda, bisa jadi beda model. Ada high heels, ada flat shoes ya. Bisa jadi beda merek ya. Beda bahan, ada jelly, ada kulit, leather, apa macam-macam lah. Tapi kalau sama pasangan pun saya belajar memahami gitu. Pasangan saya termasuk orangnya introvert, cenderung OCD, sangat introvert. Kayak kalau ada wartawan aja lebih cenderung saya suruh jadi kayak juru bicara ya. Akhirnya katanya nanti orang-orang ngelihat, wah itu istrinya dominan, wah pencitraan kamu berhasil dong gitu ya. Tapi buat saya tanpa judging, tanpa menunjuk atau cari-cari kesalahan, setiap orang itu terlahir dengan warna-warna yang berbeda. Kalau memang hal itu bukan membuat orang lebih nyaman, ya sudah. Ya kan, kita nggak bisa maksain. Jadi kadang-kadang saya juga pengen quality time berdua gini-gini, tapi orang yang OCD dan introvert itu ngelihat orang nyebrang sembarangan aja, Jadi kepikiran. ya, Oke. lihat orang nggak ngantri, bete, ya kan. Sementara di Indonesia dari mulai di mall sampai di kafe juga banyak kejadian-kejadian yang itu bumbu-bumbu kecil gitu ya kan, yang memang itulah gitu ya, yang memang sebenarnya nggak lumrah tapi jadi lumrah. Nah akhirnya bukannya happy, bukannya moodnya jadi oke. Jadi akhirnya kayak mau nonton, atau yang kita lagi nih, neng sini, maaf ya sini, sekeluarga, bapaknya, ibunya, apa-apa gitu misalnya gimana gitu ya. Atau dari hal kecil sampai hal besar lah banyak. Jadi akhirnya lebih nyaman nonton Netflix di rumah. Akhirnya lebih nyaman apa gitu. Ya akhirnya kita nggak bisa maksain dong, gitu kan. Kalau saya bisa tolerir lebih toleran sama orang, ya udahlah dia gitu, ya udah gitu. Tapi kalau orang sedikit cenderung OCD dan memang introvert itu susah. Lihat yang kayak nyebrang di jalan cuman ngasih tangan terus main nyebrang aja dia udah bete. Karena di Singapura bisa orang ke cari jembatan penyeberangan, cari tempat buat nyebrang. Kalau di sini kan di mana aja bisa tinggal kasih tangan gitu ya. Nah itu tuh akhirnya sebelum nyampe ke tempat nonton atau ke tempat makan itu udah banyak gitu kan bumbu-bumbu yang bikin gitu kan. Ya akhirnya kadang-kadang bukannya jadi Refresh ya. Jadinya betul gitu. Akhirnya saya memahami itu dan akhirnya kita minimalis hal-hal yang akhirnya menjadi konflik atau nggak nyaman satu sama lain. Ya udah kita cari way out, masak di rumah, di rumah gitu. Walaupun hati kecil as human normally kadang-kadang saya juga butuh gitu. Tapi ya akhirnya dengan dinamika yang berbeda dan ya so far ya harus bisa adjust. Tapi how long kita bisa adjust juga kembali semua Allah, gimana Allah gitu ya. Cuman ya memang saya juga paham karena apa kan orang adik kakak aja beda, gitu kan. Kembaran juga beda. Beda, Jadi dan memang di sini ya begitu. Kadang-kadang lagi ambil nyalip, ada yang ambil makanan, itu kan udah biasa ya gitu. Sementara kalau dia tuh yang kayak nyimpen barang pada tempat, remote searah di tempatnya sampai sebegitu banget lah, baju searah gitu deh. Jadi kalau nggak yang paham susah. Pertanyaan terakhir satu lagi pegel. Pencapaian tahun ini banyak ya Kak, wisuda, liburan, umroh. Memang itu yang harus dicapai tahun ini apa gimana Kak? Saya tuh tidak pernah setelah belajar tadi, belajar ternyata menjalani hidup itu yang bikin kita lebih terasa ringan dan sebenarnya hidup itu kata orang kan ada yang bilang nggak, yang bikin ribet itu manusia itu sendiri gitu ya. Jadi setelah belajar dengan mengedepankan keinginan Allah dalam segala hal, termasuk dalam hal yang krusial atau prinsipal kita pun sekalipun gitu, itu akhirnya kayak tadi pencapaian itu
kalau dulu saya punya target, ada goals. Tapi kayak kemarin saya tidak menang di DPR pun itu bukan menjadi suatu gagal atau nggak achieve terhadap pencapaian itu gitu. Tapi buat saya tadi belajar mengedepankan keinginan Allah karena Allah lebih tahu apa yang baik buat kita. Jadi begitu akhirnya saya dapat pencapaian tadi itu adalah emang skenario yang setelah Allah siapkan buat saya. Dan itu pasti hasilnya jauh lebih baik daripada rencana yang ada di kepala saya. Kalau sebelum-sebelumnya saya punya rencana gitu ya, saya bisa jadi nge-breakdown, bikin schedule gitu. Tapi bisa jadi kata Allah itu bukan yang baik buat saya. Nah akhirnya kalau tadi kayak pencapaian-pencapaian itu buat saya itu syukurilah walhamdulillah. Itu nikmat yang Allah berikan dan diamanahkan buat saya karena Allah ternyata yakin saya mampu menerimanya dengan baik. Jika saya mampu menerimanya dengan baik, insya Allah berikutnya saya akan diberikan lagi nikmat yang lebih lagi. Gitu. Jadi buat saya semua itu adalah bentuk syukur atas amanah kepercayaan yang Allah kasih. Berarti bentuk syukur dari saya harus gimana? Berarti saya harus bersyukur dan menunjukkan baik itu dalam pekerjaan kinerja yang baik, baik dalam diri menjadi individu yang lebih baik, baik dalam kuliah beres lagi sekarang S2 lanjut S3, dalam segala hal terus menggali potensi lebih baik. Akhirnya kan buah-buah baik akan terus berkelanjutan. Karena apa? Karena kita tidak berhenti untuk menggali potensi semua lebih baik. Ya, semoga tebaran hatinya juga ratingnya nomor 1 terus. Penontonnya makin banyak. Amin. Jangan berantem ya, mau Arke, mau Ardito, itu adalah hanya hiburan semata. Ya, toh yang satu udah nikah, yang satu udah nikah juga. Jadi kalau saya lihat kadang-kadang ini sampai kayak berseteru ya. Pendukung ini sama pendukung ini hanyalah tontonan hiburan semata. Ya. Fiktif belaka. Iya, jangan jadi berantem ya. Kita happy-happy aja nontonnya ya. Semoga ada nilai justru pesan moral yang bisa dipetik selain menghibur, tapi juga dapat pembelajaran. Itu aja. Makasih. Bye. Hai, thank you ya pemirsa udah nemenin saya beraktivitas dari tadi pagi, dari mulai kita breakfast, sarapan sama anak, walaupun anakku agak-agak malu sama kamera. Terus berikutnya berenang dia. Lalu saya olahraga, terus kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar tentang banyak hal yang semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi insight buat kalian semua. Jika ada pemahaman dari apa yang saya sampaikan dan menjadi nilai positif, semoga berkah. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maafin ya. Sampai ketemu lagi di aktivitas saya berikutnya. Bye. Thank you.